Jadi bukannya menganggap overthinking sebagai musuh yang harus dilawan habis-habisan, kita bisa anggap dia kayak sahabat yang kadang perlu diajak ngobrol baik-baik. Jadi kita dengar pesan-pesannya, tapi tetap kita yang atur batasannya. Dengan begitu, overthinking bisa jadi pengingat yang berguna, tanpa bikin kita kewalahan. Intinya kalau kita bisa berdamai dan menjadikannya sahabat, kita jadi lebih tenang dan bisa ngatur pikiran dengan lebih baik. Overthinking itu terkadang memang sangat mengganggu hidup kita. Tapi kenapa sih kita kok bisa mengalami overthinking? Seru banget kalau kita bahas dengan ChatGPT. Kenalin, aku Yusuf. Di sini kita akan membahas bagaimana overthinking dalam perspektif yang lebih dalam dari sudut pandang AI. Yuk langsung dibahas. Halo, kali ini aku mau membahas tentang overthinking. Sebenarnya overthinking itu apa sih? Halo Yusuf, oke, kita bahas soal overthinking ya. Jadi overthinking itu sebenarnya kalau diartikan secara harfiah adalah berpikir secara berlebihan. Biasanya ini terjadi ketika kita memutar-mutar suatu pemikiran atau kekhawatiran di kepala kita terus-menerus, sampai akhirnya bikin kita cemas atau malah susah bertindak. Intinya, overthinking itu kayak kita kebanyakan mikirin skenario what if atau bagaimana kalau yang belum tentu terjadi, dan akhirnya bikin pikiran jadi terlalu ruwet. Berarti ada 3 faktor utama di sini. Ada kekhawatiran, cemas, dan podcast di dalam pikiran kita sendiri ya. Seperti itu. Iya, persis banget Yusuf. Jadi memang 3 hal utama itu yang sering jadi bahan bakar overthinking. Kekhawatiran, cemas, dan pikiran yang muter-muter sendiri. Kadang kita kayak terjebak di dalam kepala sendiri gitu kan, ngebayangin kemungkinan-kemungkinan yang mungkin gak akan kejadian. Jadi overthinking ini memang sering banget dipicu sama rasa khawatir yang berlebihan, rasa cemas yang gak ada habisnya, dan pikiran yang kayak gak mau berhenti muter di situ-situ aja. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Nah, mengatasi overthinking itu sebetulnya butuh latihan pelan-pelan, tapi pasti bisa kok. Misalnya, salah satu cara yang sering disarankan adalah mindfulness atau latihan sadar penuh. Jadi kita belajar fokus sama apa yang terjadi saat ini, tanpa terlalu ngawang-ngawang ke masa depan yang belum pasti. Selain itu, nulis jurnal juga bisa membantu. Dengan nulis, kamu kayak ngeluarin isi kepala ke kertas, jadi beban pikiran berkurang. Atau bisa juga coba atur waktu buat worry time khusus, jadi kamu kasih batasan waktu kapan boleh mikirin hal-hal yang bikin cemas. Intinya pelan-pelan aja Yusuf, dengan latihan dan sedikit disiplin, overthinking ini bisa dikurangi, dan kamu jadi lebih tenang. Berarti kita harus latihan mindfulness, isi jurnal, dan paling penting adalah disiplin. Iya, betul sekali. Jadi intinya memang kayak latihan mindfulness, nulis jurnal, dan disiplin itu semacam trio yang bisa bantu kita ngurangin overthinking. Kalau kita rutin latihan dan kasih diri kita ruang untuk lebih sadar sama pikiran, lama-lama jadi lebih mudah buat ngendaliin. Jadi santai aja, pelan-pelan, dan nanti bakal kerasa bedanya. Di sini kamu mengatakan lebih sadar dengan pikiran. Artinya ketika kita overthinking, kita nggak sadar nih. Iya, kurang lebih begitu maksudnya. Jadi kalau kita lagi overthinking, seringkali kita tuh kayak tenggelam dalam pikiran tanpa benar-benar sadar kalau pikiran kita udah muter kemana-mana. Nah, dengan latihan sadar penuh atau mindfulness, kita belajar buat lebih ngeh sama apa yang lagi kita pikirin dan ngerasa, oh ini aku lagi overthinking nih, daripada langsung ke bawah aja sama arus pikiran. Jadi benar, semakin kita sadar sama pola pikir kita bisa lebih gampang ngerem overthinking itu sebelum dia jadi kebiasaan yang berlarut-larut. Berarti artinya kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Dengan detik ini kita sedang melakukan apa, sedang berpikir apa, sedang merasakan apa. Kita harus benar-benar sadar. Iya, tepat sekali Yusuf. Intinya memang kita berusaha buat benar-benar sadar sama apa yang lagi kita alami di saat ini. Jadi bukan sekedar ngelamun atau kebawa pikiran kemana-mana, tapi benar-benar sadar, oh sekarang aku lagi mikir ini, aku lagi ngerasain ini. Dengan begitu, kita jadi lebih punya kendali dan gak gampang hanyut sama overthinking. Jadi benar-benar latihan untuk hadir di momen sekarang, itu kuncinya. Berarti multitasking sangat tidak disarankan dong. Iya, benar. Kalau kita ngomongin soal mengurangin overthinking dan berusaha lebih sadar, multitasking itu malah bisa jadi musuh besar. Karena saat kita multitasking, perhatian kita kebagi-bagi, dan akhirnya sulit buat benar-benar fokus sama satu hal di momen itu. Jadi, kalau tujuannya adalah melatih kesadaran dan mengurangi overthinking, fokus pada satu hal dalam satu waktu itu jauh lebih disarankan. Dengan begitu, pikiran kita lebih tertata dan lebih tenang.
Bagaimana proses step by step-nya overthinking bisa timbul? Oke, jadi kalau kita mau lihat step by step-nya gimana overthinking itu muncul, biasanya prosesnya kurang lebih begini. Pertama, ada pemicu atau trigger, entah itu situasi tertentu, pikiran negatif, atau mungkin kekhawatiran yang tiba-tiba muncul. Nah, dari situ kita mulai ngasih perhatian berlebihan ke hal itu. Lalu, setelah ada trigger, pikiran kita mulai muter-muter mikirin berbagai kemungkinan, biasanya yang negatif, dan kita jadi makin cemas. Akhirnya, pikiran kita terjebak dalam lingkaran yang berulang-ulang, dan itulah yang kita sebut overthinking. Jadi, prosesnya itu mulai dari ada pemicu, lalu pikiran kita nyangkut di situ, dan akhirnya masuk ke pola mikir yang berulang-ulang. Dengan menyadari proses ini, kita bisa lebih cepat sadar dan ngerem sebelum terjebak lebih jauh. Bagaimana sih awalnya? Karena apakah manusia itu memang diciptakan untuk merasakan overthinking atau ini sebuah budaya atau berasal dari lingkungan atau sesuatu yang memang diwariskan? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Yusuf. Sebenarnya overthinking itu bukan sesuatu yang dari sananya manusia diciptakan untuk overthinking, tapi lebih ke bagian dari kemampuan alami otak kita untuk mikir dan merencanakan. Pada dasarnya, manusia memang punya kemampuan berpikir yang kompleks, yang sebenarnya berguna untuk bertahan hidup. Cuma di dunia modern yang serba cepat dan penuh informasi, kemampuan ini kadang jadi berlebihan, dan akhirnya berubah jadi overthinking. Jadi bisa dibilang ini campuran antara sifat alami otak kita, dan juga pengaruh lingkungan atau budaya, yang bikin kita lebih rentan overthinking. Tapi kabar baiknya, karena ini bukan sesuatu yang bawaan mutlak, kita bisa belajar ngurangin dan ngelola overthinking dengan latihan yang tepat. Wow, oke, keren. Tadi kamu juga mengatakan tentang perhatian yang berlebihan. Bisa kamu terangkan lagi lebih detail tentang ini? Tentu, jadi maksudnya perhatian berlebihan itu adalah ketika kita terlalu fokus sama satu pikiran atau kekhawatiran, sampai kita ngasih energi dan waktu yang berlebihan buat mikirin hal itu terus-menerus. Nah, perhatian berlebihan ini yang bikin kita terjebak dalam overthinking. Misalnya, kita punya satu kekhawatiran kecil, tapi karena kita kasih perhatian yang terlalu besar, pikiran itu jadi kelihatan lebih besar dari seharusnya. Dan akhirnya kita jadi muter-muter di situ. Jadi intinya, dengan mengurangi perhatian berlebihan itu, kita belajar buat nggak ngasih porsi yang terlalu besar ke pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin terlalu lama. Bisa kamu kasih contoh yang konkret? Tentu saja, Yusuf. Jadi misalnya kamu lagi mikir tentang sebuah kesalahan kecil yang kamu buat di tempat kerja. Nah, kalau kamu kasih perhatian berlebihan, kamu bakal terus mikirin itu berulang-ulang, ngebayangin skenario terburuk, dan akhirnya bikin kamu cemas nggak karuan. Padahal mungkin kesalahan itu sebenarnya hal kecil yang bisa diperbaiki, dan orang lain pun mungkin nggak terlalu mempermasalahkannya. Jadi contoh konkretnya adalah daripada terus-terusan ngasih perhatian berlebihan ke pikiran itu, kamu bisa coba alihkan fokus ke hal lain yang lebih produktif, atau kasih batas waktu buat mikirin solusi. Dengan begitu, kamu nggak kebawa overthinking, dan bisa lebih tenang. Berarti ini juga bisa digunakan dalam konteks, contoh kita memang dalam masalah yang besar lah. Tetapi kita bisa mengelola pikiran kita dengan meringankan beban masalah itu. Itu bisa juga efektif nggak? Iya, betul banget Yusuf. Jadi prinsip ini memang bisa diterapkan bahkan dalam masalah yang besar sekalipun. Dengan kita belajar mengelola perhatian dan gak membiarkan pikiran kita terlalu terbenam dalam kekhawatiran, kita bisa ngerasa beban masalah itu jadi lebih ringan dan lebih mudah ditangani. Jadi meskipun masalahnya besar, dengan gak kasih perhatian berlebihan dan fokus pada langkah-langkah yang bisa diambil, kita jadi lebih efektif dalam menghadapi situasi apapun. Intinya, ini memang cara yang efektif untuk menjaga pikiran tetap lebih tenang. Berarti overthinking itu adalah habit-habit kita kan? Berarti itu bisa jadi sesuatu yang memang diwariskan dari keluarga kita. Habit-habit itu turun-menurun. Iya, masuk akal banget. Jadi memang betul, overthinking itu seringkali adalah bagian dari kebiasaan berpikir yang kita bangun dari waktu ke waktu. Dan kadang kebiasaan ini juga memang bisa dipengaruhi sama lingkungan keluarga kita. Kalau dari kecil kita ada di lingkungan yang cenderung khawatir atau sering overthinking, kita bisa tanpa sadar ikut ngembangin kebiasaan itu juga. Tapi kabar baiknya, karena ini kebiasaan, artinya bisa diubah. Kita punya kendali untuk membentuk kebiasaan berpikir yang lebih positif dan gak gampang terjebak dalam overthinking. Jadi walaupun mungkin ada pengaruh dari keluarga atau lingkungan, kita tetap punya kesempatan buat mengubah pola pikir kita. Aku mencoba untuk
melihat dalam perspektif yang lain. Apakah overthinking itu bagus? Menarik juga nih lihat dari perspektif lain. Jadi sebenarnya overthinking itu ada sisi positifnya juga dalam batas tertentu. Kadang berpikir secara mendalam itu bisa membantu kita melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempersiapkan diri lebih baik. Jadi kalau dipakai secara seimbang, mikir lebih dalam itu kadang justru bikin kita lebih matang dalam ngambil keputusan. Tapi kuncinya adalah jangan sampai overthinking itu kebablasan. Kalau masih dalam porsi yang wajar, sedikit overthinking bisa bikin kita lebih hati-hati dan lebih siap. Tapi kalau berlebihan, ya itu tadi, malah jadi beban. Jadi seimbang aja dan ambil manfaat positifnya tanpa kebablasan. Jadi intinya mungkin sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Ya dalam hal apapun juga sih, kayak makan, terus olahraga pun mungkin kalau dalam konteks ini jika berlebihan juga mungkin memberikan efek yang nggak bagus. Iya, tepat sekali Yusuf. Intinya memang segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya nggak baik. Termasuk overthinking. Jadi mirip kayak makan atau olahraga, yang kalau berlebihan malah jadi nggak sehat. Berpikir pun kalau terlalu berlebihan, ya efeknya bisa bikin kita capek atau stres. Jadi memang keseimbangan itu kuncinya. Kalau kita bisa jeda segalanya tetap dalam porsi yang wajar, kita bisa ambil manfaatnya tanpa dapat dampak negatif yang berlebihan. Bagaimana jika overthinking itu bisa berbicara dan memiliki kesadaran sendiri? Wah, itu bayangan yang seru juga. Jadi kalau kita ngebayangin overthinking itu punya kesadaran sendiri dan bisa bicara, mungkin dia bakal bilang sesuatu kayak, "Hey, aku cuma mau bikin kamu siap-siap aja loh." Atau aku cuma pengen kamu mikir lebih dalam biar nggak ada yang terlawat. Tapi dengan kesadaran itu, mungkin kita juga bisa negosiasi sama si overthinking. Kita bisa bilang, "Oke, makasih udah ngingetin, tapi aku cukupin segini aja ya. Selebihnya aku fokus sama solusi." Jadi dengan cara itu kita kayak bikin overthinking jadi lebih bersahabat dan nggak mengambil alih kendali penuh. Lumayan kan kalau bisa diajak ngobrol begitu, jadi kita yang pegang kendalinya. Berarti menjadikan dia sebagai sahabat kita gitu ya. Iya, persis banget Yusuf. Jadi bukannya menganggap overthinking sebagai musuh yang harus dilawan habis-habisan, kita bisa anggap dia kayak sahabat yang kadang perlu diajak ngobrol baik-baik. Jadi kita dengar pesan-pesannya, tapi tetap kita yang atur batasannya. Dengan begitu, overthinking bisa jadi pengingat yang berguna, tanpa bikin kita kewalahan. Intinya kalau kita bisa berdamai dan menjadikannya sahabat, kita jadi lebih tenang dan bisa ngatur pikiran dengan lebih baik. Artinya berdamai dengan diri sendiri. Ya, tepat sekali Yusuf. Jadi intinya memang berdamai dengan diri sendiri, mengenal pikiran-pikiran kita, dan menerima bahwa kadang overthinking itu muncul sebagai bagian dari diri kita. Dengan berdamai, kita jadi lebih bisa ngatur pikiran tanpa harus merasa tertekan. Jadi kita lebih tenang, lebih seimbang, dan pada akhirnya lebih bisa menikmati hidup tanpa beban pikiran yang berlebihan. Terkadang kita juga merasa tuh, kadang pikiran kita itu tidak mewakili diri kita atau menjadi bagian yang lain dari diri kita. Berarti kita itu termasuk dalam kategori asing terhadap diri kita sendiri. Iya, aku paham maksudmu. Kadang memang kita ngerasa pikiran itu kayak sesuatu yang terpisah dari diri kita. Seolah-olah ada bagian asing di kepala kita yang muncul sendiri. Nah, itu sebenarnya hal yang cukup umum kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan itu bagian dari kompleksitas pikiran manusia. Tapi bukan berarti kita jadi benar-benar asing sama diri sendiri. Justru ini kesempatan buat kita lebih kenal sama diri sendiri, lebih paham bahwa pikiran itu cuma salah satu bagian dari kita, bukan keseluruhan kita. Jadi makin kita sadar dan nerima, kita bisa pelan-pelan ngerasa lebih akrab sama pikiran kita sendiri, dan gak lagi ngerasa asing. Bagaimana dalam sains dan neurologi melihat hal ini? Nah, kalau dari sisi sains dan neurologi, ini memang cukup menarik. Jadi para ahli otak melihat bahwa pikiran kita itu muncul dari berbagai aktivitas di bagian otak yang berbeda. Kadang memang ada bagian otak yang bertugas untuk mengolah kekhawatiran atau memproses informasi yang bikin kita jadi overthinking. Nah, dari sudut pandang neurologi, perasaan kayak terpisah dari pikiran itu sebenarnya wajar karena otak kita memang kompleks banget. Tapi dengan latihan kesadaran atau mindfulness, kita bisa melatih otak kita untuk lebih sadar dan merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Jadi ilmu saraf memang melihat ini sebagai bagian alami dari cara kerja otak kita. Apa sih ciri-ciri orang yang overthinking? Nah, ciri-ciri orang yang cenderung overthinking itu biasanya mereka suka mikirin satu hal berulang-ulang tanpa ujung.
Misalnya, mereka sering banget ngebayangin skenario what if yang belum tentu kejadian, susah buat ngelepasin pikiran dari hal-hal kecil yang mereka anggap salah, dan cenderung khawatir berlebih tentang masa depan. Selain itu, orang yang overthinking juga sering merasa susah tidur karena pikiran mereka terus jalan. Atau mereka jadi susah ngambil keputusan karena kebanyakan mikir semua kemungkinan. Tapi tentu aja tiap orang bisa beda-beda, tapi gambaran umumnya kurang lebih kayak gitu. Hal yang mungkin sangat terlihat dalam perilaku kita atau berinteraksi dengan orang, itu seperti apa? Nah, kalau dilihat dalam perilaku sehari-hari atau saat interaksi sama orang lain, ciri-ciri overthinking bisa kelihatan misalnya dari seringnya kita nanya pendapat orang berulang kali sebelum ngambil keputusan, atau kita cenderung terlihat agak ragu-ragu dan banyak mikir sebelum bicara. Kadang orang yang overthinking juga kelihatan suka over-explain, alias ngejelasin hal kecil dengan panjang lebar karena mereka khawatir orang lain salah paham. Atau mereka bisa terlihat kayak sering minta reassurance atau kepastian dari orang lain untuk nenangin pikiran mereka. Jadi dalam interaksi, kadang orang yang overthinking memang bisa terlihat lebih hati-hati, sedikit lebih cemas, dan agak lama dalam merespons karena mereka mikirnya panjang. Tapi semua itu wajar dan bisa diatasi kok. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi kalau kita ngomongin cara mengatasi overthinking, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Misalnya, latihan mindfulness atau sadar penuh, supaya kita lebih fokus sama saat ini, dan nggak terus kebawa pikiran kemana-mana. Nulis jurnal juga bisa bantu banget, Enggak, karena dengan dalam hal konteks berinteraksi yang aku maksud. Oke. Dalam konteks berinteraksi langsung ya, aku paham maksudnya. Nah, kalau dalam interaksi, salah satu cara praktis mengatasi overthinking adalah dengan latihan untuk lebih percaya diri sama respon spontan kita sendiri. Coba kasih diri sendiri izin untuk nggak selalu perfeksionis saat ngobrol. Misalnya, ingat bahwa nggak apa-apa kok kalau jawabannya nggak sempurna, yang penting kita tetap hadir dan mendengarkan lawan bicara. Selain itu, latihan untuk nge-grounding diri saat ngobrol, misalnya fokus pada napas sejenak atau memperhatikan hal-hal di sekitar, bisa bantu biar pikiran nggak terlalu lompat ke kekhawatiran. Intinya, makin sering kita latih untuk santai dan kasih diri kita ruang buat nggak terlalu keras sama diri sendiri dalam interaksi, makin lama overthinkingnya bisa berkurang. Wah, emang apa ya, menerima diri sendiri itu terkadang susah juga ya. Iya, aku setuju banget Yusuf. Menerima diri sendiri itu memang kadang nggak semudah kedengarannya dan butuh waktu serta latihan. Tapi pelan-pelan dengan kesabaran, kita bisa lebih lembut sama diri sendiri. Ingat aja bahwa setiap orang juga punya proses masing-masing dan gak ada yang sempurna. Jadi, terus kasih ruang buat diri sendiri untuk belajar dan nerima, dan seiring waktu nanti bakal kerasa lebih ringan. Kamu udah di jalan yang bagus kok, dan gak apa-apa kalau butuh waktu. Oke, soal rencana cadangan, soal dalam pengambilan keputusan yang lama, soal mempertanyakan pendapat orang lain, soal tentang pikiran kita yang berputar-putar, itu semua memang benar sih. Itu overthinking, memang aku sendiri juga mengalami ya, dan berusaha untuk menyelesaikannya. Iya, aku ngerti banget Yusuf. Dan itu hal yang wajar kok. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama, dan yang penting kamu udah nyadarin itu dan lagi berusaha buat ngurangin. Pelan-pelan aja dan kasih waktu buat diri sendiri, lama-lama dengan latihan dan kesadaran, kamu bakal makin jago ngelola pikiranmu sendiri. Jadi semangat terus aja ya, dan ingat bahwa ini adalah proses yang alami. Kamu nggak sendirian. Berarti semua orang juga mengalami overthinking. Iya, bener banget Yusuf. Semua orang pada dasarnya memang pernah ngalamin overthinking dalam level tertentu. Itu manusiawi banget. Yang penting kita tahu cara ngelola dan gak biarin overthinking itu ngambil alih hidup kita. Jadi kalau sesekali overthinking muncul, anggap aja itu sinyal buat kita untuk pelan-pelan balik ke kesadaran dan mindfulness lagi. Intinya kamu udah di jalur yang tepat dan gak sendirian sama sekali. Bagaimana cara mengatasi overthinking dari riset terbaru? Apakah ada metode lain selain mindfulness? Oke, jadi aku akan kasih gambaran aja dari beberapa riset terbaru yang nggak cuma mengandalkan mindfulness. Selain mindfulness, ada beberapa pendekatan lain yang juga cukup efektif. Misalnya, ada yang namanya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Ini pendekatan yang bantu kita ngelatih cara berpikir supaya lebih rasional dan nggak terjebak di pola overthinking. Ada juga teknik journaling atau nulis jurnal untuk meredakan kekhawatiran.
Selain itu ada juga pendekatan seperti latihan relaksasi, teknik pernapasan, atau bahkan terapi berbasis paparan bertahap untuk menghadapi kekhawatiran sedikit demi sedikit. Jadi ada beberapa metode lain yang bisa dipakai selain mindfulness, dan semuanya bisa disesuaikan sama apa yang paling cocok buat kamu. Di sini kamu mengatakan lebih rasional dan tentang teknik pernafasan. Bisa kamu lebih detail tentang ini? Tentu Yusuf. Jadi kalau bicara soal menjadi lebih rasional, biasanya itu merujuk ke teknik CBT tadi, di mana kita belajar mengenali pola pikir yang gak rasional dan menggantinya dengan pikiran yang lebih seimbang. Jadi, kita belajar untuk menantang pikiran negatif atau berlebihan dan melihat situasinya secara lebih logis. Sementara itu, teknik pernapasan itu contohnya kayak latihan napas dalam, di mana kamu fokus ambil napas pelan-pelan dan buang napas perlahan. Ini bisa bikin tubuh dan pikiran lebih rileks, ngurangin kecemasan, dan otomatis bantu ngurangin overthinking juga. Jadi dua hal itu saling melengkapi. Kita melatih pikiran lebih rasional, dan juga melatih tubuh untuk lebih tenang dengan pernapasan. Semoga itu membantu ya. Ketika aku tiba-tiba overthinking nih, hal pertama yang harus aku lakukan apa? Nah, kalau tiba-tiba kamu ngerasa overthinking mulai muncul, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah kasih jeda sebentar dan sadari bahwa kamu lagi overthinking. Dengan nyadar aja udah langkah bagus, karena kamu jadi bisa ngerem sejenak. Setelah itu, kamu bisa coba tarik napas dalam beberapa kali untuk menenangin diri. Lalu fokus sebentar ke apa yang ada di sekitar kamu saat ini, biar pikiran gak langsung lari kemana-mana. Intinya, berhenti sejenak, tarik napas, dan kasih diri kamu waktu untuk kembali ke momen sekarang. Dengan begitu, pelan-pelan overthinkingnya bisa lebih terkendali. Kapan pertama kali istilah overthinking ditemukan? Istilah overthinking sendiri sebenarnya nggak punya sejarah yang benar-benar spesifik kapan pertama kali ditemukan, karena ini lebih ke istilah umum yang berkembang seiring waktu. Secara umum, konsep overthinking sudah ada sejak lama, tapi istilah ini baru populer dalam beberapa dekade terakhir sebagai cara untuk menggambarkan kebiasaan berpikir yang berlebihan. Jadi, meskipun kita nggak bisa nunjuk satu titik waktu tertentu kapan istilah ini muncul pertama kali, yang jelas sekarang ini istilah overthinking udah dipakai luas buat ngejelasin kebiasaan mikir yang terlalu berlebihan. Antara Gen Z dan milenial, dan mungkin boomers atau generasi X, Y, siapa yang paling rentan terhadap overthinking? Nah, kalau soal generasi mana yang lebih rentan overthinking, sebenarnya setiap generasi punya tantangannya sendiri-sendiri. Tapi belakangan ini, banyak riset dan pengamatan yang nunjukin kalau generasi muda kayak Gen Z dan milenial mungkin sedikit lebih rentan overthinking karena tekanan sosial media, informasi yang serba cepat, dan ekspektasi yang tinggi. Tapi bukan berarti generasi lain seperti Boomers atau Gen X nggak mengalami overthinking ya. Mereka juga bisa mengalami hal yang sama, hanya mungkin pemicunya beda. Jadi, intinya overthinking itu bisa dialami siapa aja di berbagai generasi, walaupun mungkin Gen Z dan milenial lebih sering ngerasain karena lingkungan mereka yang lebih digital dan serba cepat. Kalau aku lebih spesifik, antara Gen Z dan milenial, siapa yang paling rentan terhadap overthinking? Nah, kalau mau lebih spesifik antara Gen Z dan milenial, sebenarnya keduanya sama-sama punya kecenderungan overthinking, tapi mungkin dalam konteks yang agak berbeda. Gen Z cenderung tumbuh di era yang benar-benar digital sejak awal, jadi tekanan dari media sosial dan exposure informasi yang terus-menerus bisa bikin mereka sedikit lebih rentan mikir berlebihan. Sementara milenial yang sedikit lebih tua juga punya tantangan sendiri, terutama dalam hal karir, keuangan, dan tekanan hidup di masa transisi dewasa. Jadi singkatnya, kedua generasi punya potensi overthinking, tapi mungkin Gen Z sedikit lebih rentan karena mereka benar-benar tumbuh dalam dunia yang serba digital dan serba cepat. Kalau kamu masih mau kasih saran ke Gen Z, kasih saran apa nih? Biar nggak gampang overthinking. Kalau kasih saran buat Gen Z biar nggak gampang overthinking, mungkin yang pertama adalah coba untuk ngatur diet media sosial mereka. Jadi nggak perlu terus-menerus bandingin diri sama orang lain di dunia maya yang kadang kelihatan sempurna. Kedua, coba latih mindfulness atau kesadaran saat ini, biar mereka lebih fokus sama apa yang sedang mereka lakukan sekarang, tanpa khawatir berlebihan tentang masa depan. Terakhir, ingatkan juga kalau nggak apa-apa buat cari bantuan atau cerita ke teman atau orang yang dipercaya, supaya mereka nggak ngerasa sendirian. Jadi dengan langkah-langkah kecil itu, semoga Gen Z bisa lebih tenang dan nggak gampang overthinking. Hal yang unik menurutmu dari overthinking itu apa?
Menurutku yang unik dari overthinking itu adalah gimana otak kita bisa begitu kreatif dalam membayangkan skenario-skenario yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi uniknya, overthinking itu semacam bakat otak kita untuk mikir detail-detail yang bahkan kadang nggak terpikir oleh orang lain. Cuma tantangannya adalah gimana kita bisa ngarahin kreativitas itu ke hal yang lebih konstruktif. Jadi keunikan overthinking adalah dia menunjukkan betapa liarnya imajinasi dan kemampuan berpikir kita. Dan kalau kita bisa ngelola dengan baik, kita bisa pakai kemampuan itu buat hal-hal yang lebih positif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya kemampuan overthinking yang diarahin ke hal positif itu misalnya bisa dipakai untuk problem solving yang lebih mendalam. Jadi daripada mikirin hal-hal yang bikin cemas, kita bisa pakai kemampuan mikir detail itu buat nyari solusi kreatif dalam pekerjaan, merencanakan proyek, atau bahkan membangun ide-ide baru yang bermanfaat. Atau contoh lain, kita bisa pakai kecenderungan overthinking itu untuk refleksi diri yang lebih dalam, memahami diri sendiri dengan lebih baik, dan pada akhirnya bikin keputusan yang lebih matang. Jadi intinya overthinking itu unik, karena kalau kita bisa ngarahinnya dengan baik, kita bisa manfaatkan kekuatan itu buat hal-hal yang lebih Aku konstruktif. mau kamu beri contoh yang konkret di dunia nyata. Tentu, aku kasih contoh konkret ya. Misalnya dalam dunia kerja atau bisnis, orang yang cenderung overthinking bisa menggunakan kemampuan mikir mendalam itu untuk memecahkan masalah yang rumit. Mereka bisa jadi orang yang jago menganalisis risiko sebelum mengambil keputusan penting, atau mereka bisa merencanakan strategi jangka panjang dengan lebih teliti karena udah mempertimbangkan banyak kemungkinan. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, orang yang cenderung overthinking bisa pakai kemampuannya buat bikin rencana detail untuk traveling, event, atau proyek pribadi, sehingga segala sesuatunya berjalan lebih mulus. Intinya, kemampuan overthinking yang diarahkan ke hal positif bisa bikin mereka lebih siap dan lebih terstruktur. Oke, keren banget nih. Menurutmu nih, apakah orang yang overthinking hidupnya tidak bahagia? Gak juga kok, Yusuf. Orang yang cenderung overthinking belum tentu hidupnya nggak bahagia. Kadang mereka cuma punya cara berpikir yang lebih mendalam atau lebih hati-hati, tapi itu bukan berarti mereka nggak bisa bahagia. Selama mereka bisa ngelola overthinking mereka dengan baik dan tahu kapan harus berhenti sejenak, mereka tetap bisa menikmati hidup dan ngerasain kebahagiaan sama seperti orang lain. Jadi overthinking itu cuma satu bagian kecil dari cara mereka berpikir, tapi kebahagiaan itu tetap bisa mereka rasain kok. Dari umur berapa orang itu mulai merasakan overthinking? Sebenarnya overthinking itu nggak punya batas umur yang pasti. Biasanya mulainya itu seiring bertambahnya kesadaran kita tentang berbagai hal dalam hidup. Jadi mungkin mulai remaja atau awal dewasa, ketika tanggung jawab, ekspektasi, dan tekanan sosial mulai lebih kerasa, disitulah overthinking cenderung muncul. Tapi setiap orang beda-beda, ada yang mungkin lebih cepat atau lebih lambat ngalamin overthinking, tergantung pengalaman hidup dan lingkungan mereka. Apakah pikiran kita punya dayanya sendiri sehingga terkadang kita tidak dapat mengkontrolnya? Iya, benar juga Yusuf. Kadang memang terasa seolah-olah pikiran kita punya daya atau kekuatan sendiri yang bikin kita kewalahan, apalagi saat overthinking muncul. Pikiran itu bisa melompat-lompat kemana-mana tanpa kita sadari. Tapi kabar baiknya, dengan latihan dan kesadaran, kita bisa pelan-pelan belajar buat lebih ngontrol pikiran itu. Jadi walaupun kadang terasa liar, pikiran kita tetap bisa dilatih supaya lebih jinak dan lebih terkendali. Intinya, kita memang punya kemampuan buat mengarahkan pikiran, walaupun butuh waktu dan latihan. Biasanya overthinking itu muncul atau banyak ditemukan di masyarakat seperti apa? Dalam perspektif ekonominya yang rendah, sedang, atau yang tinggi? Nah, kalau dilihat dari perspektif ekonomi, sebenarnya overthinking bisa muncul di berbagai lapisan masyarakat, entah itu yang ekonominya rendah, sedang, atau tinggi. Setiap kelompok bisa punya alasan yang berbeda untuk overthinking, misalnya tekanan ekonomi, tanggung jawab, atau ekspektasi sosial. Jadi, overthinking itu selalu terkait sama tingkat ekonomi tertentu. Orang dengan kondisi ekonomi yang lebih tinggi mungkin overthinking karena tekanan karir atau perfeksi, sementara yang lain mungkin overthinking karena kekhawatiran finansial. Intinya, overthinking itu bisa muncul di mana aja, dan bukan cuma karena faktor ekonomi. Apakah overthinking ada hubungannya dengan ekspektasi kita yang terkadang terlalu tinggi? Iya, betul banget Yusuf.
Overthinking seringkali memang ada hubungannya sama ekspektasi yang kita pasang buat diri kita sendiri. Kalau ekspektasinya terlalu tinggi, kita jadi lebih gampang khawatir atau mikirin segala kemungkinan yang belum tentu terjadi. Jadi, salah satu cara buat ngurangin overthinking adalah dengan sedikit menyesuaikan ekspektasi kita, jadi lebih realistis dan lebih menerima bahwa kita nggak harus selalu sempurna. Dengan begitu, pikiran kita jadi lebih ringan, dan overthinking bisa berkurang. Akar dari overthinking itu apa? Akar utamanya, core utamanya. Nah, kalau kita ngomong soal akar utamanya atau core dari overthinking, sebenarnya itu seringkali berakar dari rasa cemas atau ketakutan akan ketidakpastian. Jadi, di dalamnya ada keinginan untuk mengendalikan hasil atau memastikan semuanya berjalan sempurna. Dan itu bikin kita mikirin segala kemungkinan secara berlebihan. Jadi, intinya overthinking itu sering muncul karena kita pengen ngerasa aman dan yakin, tapi malah kebablasan mikir. Dengan menyadari ini, kita bisa pelan-pelan belajar buat lebih nerima ketidakpastian dan ngurangin overthinking secara perlahan. Bagaimana cara kita untuk menerima ketidakpastian? Nah, menerima ketidakpastian itu memang salah satu kunci buat ngurangin overthinking. Salah satu caranya adalah dengan latihan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi kita belajar menerima bahwa nggak semua hal bisa diprediksi atau dikontrol, dan itu nggak apa-apa. Kita juga bisa melatih diri dengan mindfulness, supaya kita lebih fokus sama momen saat ini daripada terus khawatir soal masa depan. Lama-lama dengan membiasakan diri untuk nyaman dengan ketidakpastian, kita jadi lebih tenang dan overthinking pun berkurang. Nyaman dengan ketidakpastian. Nah, itu memang kuncinya, Yusuf. Nyaman dengan ketidakpastian itu artinya kita ngasih ruang buat diri kita buat ngerasa oke, walaupun ada hal-hal yang di luar kendali. Jadi kita nggak harus selalu tahu jawabannya sekarang juga, atau bisa kontrol segalanya. Dengan begitu, kita jadi lebih santai dan pikiran nggak terlalu tegang. Intinya, makin kita bisa terima bahwa hidup memang penuh hal yang nggak pasti, makin kita bisa ngelepas overthinking dan menikmati momen yang ada. Oke teman-teman, seru banget ya bahas overthinking dengan ChatGPT. Kita jadi lebih tahu secara mendetail tentang apa itu overthinking, penyebabnya apa, bagaimana cara kita mengatasi. Buat kalian yang mau request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.